Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak 5B hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh meskipun Bu Guru ada di rumah dan anak-anak juga ada di rumah. Alhamdulillah hari ini kita akan mempelajari sejarah kebudayaan Islam, pelajaran 1 tentang keperwiraan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku semuanya, seperti yang kita ketahui bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selain sebagai nabi, sebagai rasul yang menyampaikan dakwah Islam, beliau juga adalah seorang yang pemimpin, seorang panglima perang yang gagah berani. Dalam sejarah telah disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah berperang selama atau sebanyak 27 kali. Ya, perang yang dilakukan Nabi Muhammad juga berdasarkan kemanusiaan. Ya, kemudian selain itu Nabi Muhammad juga ketika berperang mendengarkan saran-saran dari para sahabatnya. Contohnya ketika terjadi perang Khandaq, itu ada sahabatnya yang bernama Salman Al-Farisi yang memberikan saran ketika membuat parit di sekeliling kota Madinah. Anak-anak Bu Nurul semuanya, seperti kita ketahui bersama bahwa kaum kafir Quraisy sangat tidak senang melihat umat Islam berjaya. Kaum kafir Quraisy menyatukan kekuatannya, mengumpulkan kekuatannya untuk menyerang Nabi Muhammad dan umat Islam. Nabi Muhammad sebagai panglima yang gagah berani berusaha untuk mempertahankan kejayaan Islam. Dengan gagah berani, beliau berani menyerang kaum kafir Quraisy. Marilah kita simak. Untuk pembahasan pertama ini adalah menghadapi permusuhan kaum kafir Quraisy. Seperti yang kita ketahui bahwa Nabi Muhammad melakukan hijrah ke kota Madinah. Pertama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad adalah membangun apa anak-anak? Ya, membangun masjid. Selain sebagai tempat beribadah, masjid juga digunakan sebagai sarana pendidikan, kemudian memutuskan permasalahan yang ada, kemudian juga sebagai tempat pusat pemerintahan dan kegiatan politik ya pada saat itu. Selain itu, masjid juga digunakan untuk memutuskan perkara yang muncul di masyarakat. Untuk menjaga keamanan dan ketahanan di bidang pemerintahan dan keamanan, Nabi Muhammad membuat undang-undang. Undang-undang tersebut mengatur orang-orang, baik orang-orang muhajirin, orang-orang ansor, dan orang-orang kaum Yahudi yang perjanjian itu biasa kita ketahui atau dinamakan Piagam Madinah. Apa saja isi Piagam Madinah itu? Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama adalah kaum muslimin dan Yahudi hidup damai, bebas, memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang kedua, apabila salah satu pihak diserang musuh, maka mereka wajib untuk membantu pihak yang diserang. Misalnya, kaum muslimin sedang diserang oleh pihak musuh, maka kaum Yahudi wajib membantunya. Kemudian yang ketiga, kaum muslimin dan Yahudi wajib saling membantu dan menolong dalam menjalankan kewajiban untuk kepentingan bersama. Bunyi Piagam Madinah yang keempat adalah Nabi Muhammad adalah pemimpin penduduk Madinah. Apabila terjadi perselisihan, maka beliau Nabi Muhammad sebagai pemimpin yang tertinggi.
Jadi dari Piagam Madinah itu dapat kita simpulkan bahwa satu, telah berdiri suatu pemerintahan negara Islam Madinah yang secara langsung Nabi Muhammad sebagai pemimpinnya. Yang kedua, seluruh penduduk Madinah, baik itu kalangan muslimin, yaitu kaum muhajirin dan kaum ansor maupun kaum Yahudi. Jadi yang dimaksud penduduk Madinah itu kaum muhajirin, kaum muslim, kaum ansor yang muslim, kemudian juga kaum Yahudi. Kemudian yang ketiga adalah Undang-Undang Madinah. Undang-Undang Madinah adalah undang-undang tertulis yang disepakati bersama antara Nabi Muhammad SAW dengan seluruh penduduk Madinah. Undang-undang yang mengatur tata kehidupan masyarakat, baik yang muslim maupun non-muslim. Kekuatan Nabi Muhammad ini dibentuk semata-mata untuk mempertahankan diri, untuk mempertahankan diri kaum muslimin, bukan bermaksud untuk memerangi mereka. Namun apabila mereka memerangi kaum muslimin, maka Allah telah menurunkan Quran surah Al-Hajj ayat 39 yang memperbolehkan umat Islam untuk mempertahankan diri dan agama Islam dari serangan kafir Quraisy dan Yahudi. Kemudian wahyu itu berbunyi surat Al-Hajj ayat 39, artinya adalah diizinkan berperang kepada orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka dizalimi. Dan sungguh Allah Maha Kuasa menolong mereka itu, Jadi ketika Nabi Muhammad diserang, Allah telah menurunkan Quran surah tersebut membolehkan Nabi Muhammad dan umat muslim untuk menyerang balik. Dengan turunnya ayat tersebut tadi, berarti umat Islam dianjurkan untuk berperang. Langkah-langkah yang dilakukan ketika umat Islam diserang adalah ada beberapa anak-anak Nanti kalian bisa lihat juga di halaman 6 buku paket anak-anak semuanya. Guru akan bacakan. Yang pertama adalah pengintaian dan pengawasan medan. Tujuannya untuk mengetahui seluk-beluk daerah-daerah perbatasan Madinah. Nomor 2, berperang. Tujuannya mempertahankan diri dari serangan kafir Quraisy dan pihak-pihak lain yang memerangi Islam. Yang ketiga, tugas rahasia, yaitu sebagai mata-mata atau intel untuk mengetahui kalau ada serangan dari musuh, maka akan mengabarkan kepada Nabi Muhammad SAW dan umat Islam di Madinah. Yang keempat, embargo ekonomi. Apa itu? Karena orang-orang Mekah menggunakan jalur Madinah, maka perdagangan itu secara langsung juga dikuasai oleh umat Islam, sehingga orang Mekah tidak bisa berdagang kalau jalur itu dikuasai oleh umat Islam. Jadi itu adalah 4 langkah yang dilakukan umat Islam ketika kafir Quraisy berencana akan menyerang kaum muslimin. Nabi Muhammad juga memperkuat satuan keamanan yang merupakan cikal bakal angkatan bersenjata. Tujuannya adalah untuk menjaga keamanan di dalam negeri dan jalur perbatasan. Jalur perdagangan yang ramai dilalui para pedagang Yaman dan Syam yang melewati Madinah mendapat pengawasan yang khusus dan ketat. Jadi itu adalah keperwiraan Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi permusuhan kafir Quraisy. Selanjutnya kita akan mempelajari lebih dalam tentang keperwiraan Nabi Muhammad ketika terjadi perang Badar. Anak-anak Bu Nurul, sekarang kita akan membahas B, keperwiraan Nabi Muhammad SAW
saat perang Badar. Perang Badar adalah perang yang pertama kali ya terjadi ya. Jadi perang Badar itu kapan terjadinya? Perang Badar terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah atau 6 Januari 632 Masehi. Perang Badar ini terjadi karena kebencian, rasa cemburu ya dari kaum kafir Quraisy terhadap umat Islam. Perang Badar ini ya, jumlah pasukan Islam hanya ya jumlahnya sedikit sekali, 317 orang dibandingkan dengan jumlah pasukan kafir Quraisy sebanyak 1.300 orang. Kaum kafir Quraisy saat perang Badar dipimpin oleh Abu Jahal bin Hisham ya. Perang Badar dinamakan sebagai perang Badar karena perang tersebut terjadi di sebuah sungai kecil atau di mata air milik Badar. Nah, dalam tradisi peperangan di Arab ya, dalam tradisi peperangan di Arab, sebelum perang tanding dimulai itu akan berhadapan 3 orang kaum Quraisy dan 3 orang kaum dari muslimin. Saat itu, saat perang Badar, dari kaum Quraisy yang maju untuk lawan tanding adalah Syaibah, Utbah, dan Walid bin Utbah. Sedangkan dari kaum muslimin yang tanding saat itu adalah Ubaidah bin Jarrah, Hamzah bin Abdul Muthalib, dan Ali bin Abi Thalib. Perlawanan antara 3 orang dari kafir Quraisy dengan 3 orang dari kaum muslimin sangat sengit ya, dan dimenangkan oleh kaum muslimin. Setelah perang tanding selesai, setelah 3 lawan 3 berhadapan tadi, terjadilah perangan terbuka yang melibatkan banyak pasukan dari kedua belah pihak. Kaum muslimin dengan gagah berani dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW ya, menyeru dengan seruan Allahu Akbar ya. Demi diri Muhammad yang ada di tangannya, tidaklah seorang di antara mereka berperang pada hari ini berperang dengan sabar mengharap keridhaan Allah, maju terus pantang mundur, melainkan Allah memasukkannya ke dalam surga. Bangkitlah menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semangat sangat membara ya, dibandingkan dengan kaum kafir Quraisy yang berperang hanya karena benci, karena iri, karena dendam. Sedangkan kaum muslimin berperang dengan mengharapkan imbalan surga. Perang Badar tersebut dimenangkan oleh kaum muslimin dengan matinya pemimpin dari kaum kafir Quraisy, yaitu Abu Jahal bin Hisham. Perang Badar ini juga dikenal sebagai Yaumul Furqan, artinya adalah hari yang membedakan antara yang hak dan batil, yang benar dan yang salah. Apabila saja kaum muslimin kalah saat perang Badar ini, maka Islam akan porak-poranda. Namun perang Badar ini dimenangkan oleh kaum muslimin ya. Kemudian setelah kaum muslimin memperoleh kemenangan dalam perang Badar, rasa lega dan gembira menyelimuti suasana di Madinah. Kemudian bagaimana dengan kaum kafir Quraisy? Apakah mereka kemudian semakin melemah atau justru semakin benci? Ada yang ingin tahu kelanjutannya? Kita akan simak nanti di keperwiraan Nabi Muhammad SAW pada perang Uhud. Anak-anak masih semangat ya? Alhamdulillah. Yang ketiga, kita akan belajar mengenai keperwiraan Nabi Muhammad SAW saat perang Uhud. Ya, anak-anak masih ingat
sebelumnya perang Badar dimenangkan oleh ya kaum muslimin. Saat itu kaum kafir Quraisy merasa sangat benci ya, tambah benci. Kemudian mereka kecewa karena pada saat perang Badar mereka kalah. Kemudian mereka mempersiapkan 3.000 pasukan yang saat itu dipimpin oleh Abu Sufyan untuk menyerang ya atau untuk berperang dengan kaum muslimin. Ya, Abu Sufyan merasa sangat sedih, sangat kecewa karena saat itu pemimpinnya Abu Jahal dan Utbah tewas saat perang Badar. Kaum muslimin saat terjadi perang Uhud ya, jumlah pasukannya awalnya ada 1.000. Namun 300 orang munafik Yahudi membelot sehingga pasukannya tersisa 700 orang. Sedangkan kaum Yahudi, pasukan kafir Quraisy berjumlah 3.000 yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Perang Uhud terjadi pertengahan bulan Sya'ban tahun ketiga Hijriah. Kenapa dinamakan perang Uhud? Karena terjadinya di Bukit Uhud. Saat itu ya, perang itu awalnya dimenangkan oleh Nabi Muhammad ya. Namun ada 50 pasukan Nabi Muhammad saat itu yang bertugas sebagai memanah itu tergiur oleh harta rampasan sehingga mereka tidak melakukan tugasnya dengan baik. Oleh sebab itu, saat perang Uhud, kaum muslimin mengalami kekalahan akibat dari ya ketidaktaatan dari 50 pasukan anak panah tersebut ya, 50 pasukan yang bertugas untuk sebagai pemegang anak panah ya. Saat itu Nabi Muhammad mengalami luka yang cukup dalam, kemudian luka yang cukup parah. 70 orang dari kaum muslimin dinyatakan mati syahid, sedangkan dari kaum kafir Quraisy yang meninggal hanya 23. Pada saat perang Uhud ini kaum muslimin mengalami kekalahan dikarenakan ketidaktaatan dari pasukan Nabi Muhammad. Saat itu paman Nabi yang bernama Hamzah bin Abdul Muthalib juga gugur dalam perang tersebut ya. Jadi hikmah yang bisa kita ambil dari perang Uhud ini adalah kekalahan Islam terjadi karena ketidaktaatan dan ketidakdisiplinan dari pasukannya ya, pasukan Nabi Muhammad tersebut ya, yang 50 yang bertugas sebagai pembawa anak panah ya. Bagaimana kelanjutan selanjutnya keperwiraan Nabi Muhammad SAW? Kita akan bahas lagi dalam perang Khandaq ya. Anak-anak, tibalah kita di keperwiraan Nabi Muhammad SAW saat perang Khandaq ya. Perang Khandaq terjadi di bulan Syawal tahun 5 Hijriah. Di bulan Syawal tahun 5 Hijriah. Perang Khandaq ini ya anak-anak ya, antara kaum muslimin melawan kaum kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan yang terdiri dari 10.000 orang ya. Jadi ini pertama sejarah ya, ada 10.000 orang yang menyerang Madinah dipimpin Abu Sufyan yang terdiri dari beberapa golongan masyarakat Arab. Golongan-golongan tersebut dinamakan Laskar Ahzab ya, dari Quraisy, kemudian dari golongan Ghatfan, kemudian dari Bani Salim, Bani As'ad, Bani Asya, dan orang Yahudi Bani Nadir ya. Perang Khandaq ini untuk menyerang umat muslim atas saran dari sahabat Nabi yang bernama Salman Al-Farisi. Umat muslim menggunakan strategi pertahanan dengan cara membuat parit ya, membuat parit di lingkungan kota Madinah.
Kemudian ketika kaum kafir Quraisy akan menyerang umat muslim, mereka terheran-heran, ya. Setiap mereka akan menyerang, di parit itu sudah ada, ya, pasukan yang menggunakan panah menyerang mereka terlebih dahulu. Sangat susah kaum kafir Quraisy untuk menyerang atau masuk ke kota Madinah menyerang umat muslim. Akhirnya kaum kafir Quraisy membangun kemah-kemah di luar kota Madinah. Pada saat itu persediaan makanan kaum muslimin semakin menipis. Atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala terjadilah hujan lebat dan angin yang memporak-porandakan kemah-kemah kaum kafir Quraisy, kaum yang dipimpin Abu Sufyan untuk menyerang kaum muslim di Madinah. Akhirnya kaum kafir Quraisy, ya, atau laskar Azab tadi, ya, pulang tanpa membawa hasil. Perang ini dimenangkan oleh kaum muslimin. Kemudian Nabi Muhammad, ya, kaum muslimin memerintahkan kepada kaum Yahudi yang telah membantu kaum kafir Quraisy untuk meninggalkan kota Madinah. Kaum Yahudi tersebut dari Bani Quraizah. Kemenangan umat muslim pada perang Kanda ini membuat pasukan muslim semakin kuat. Pasukan muslim tidak mudah diserang. Pasukan muslim mempunyai kekuatan yang disegani. Oleh karena itu, perang Kanda ini sangat besar pengaruhnya untuk umat muslim. Ya, jadi itu keperwiraan Nabi Muhammad SAW saat perang Kanda. Kemudian kita akan melanjutkan ke perjanjian Hudaybiyah. Anak-anak tetap semangat, tetap dibuka bukunya, kita akan belajar bersama-sama. Perjanjian Hudaybiyah. Nabi Muhammad dan umat Islam setelah hijrah dari Mekah ke Madinah untuk menyiarkan agama Islam, setelah mengalami kekalahan dalam perang, kemenangan dalam perang, umat Islam rindu ingin mengunjungi kota Mekah. Nabi Muhammad melihat itu, kemudian pada tahun 6 Hijriah atau 628 Masehi, di bulan Zulkaidah, Nabi Muhammad beserta umat Islam menuju ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. 6 mil dari kota Mekah, di sebuah tempat yang bernama Hudaybiyah, Nabi Muhammad SAW mengutus Utsman bin Affan untuk menemui kaum kafir Quraisy. Mengapa? Karena kaum kafir Quraisy, ya, menolak kedatangan dari rombongan Nabi Muhammad. Sehingga Utsman bin Affan diutus untuk bertemu dengan kaum kafir Quraisy. Tersebarlah kabar bahwa kaum kafir Quraisy telah membunuh Utsman bin Affan. Kejadian itu membuat kaum muslimin bertekad, bersumpah, berikrar sampai titik darah penghabisan akan membela Islam. Keyakinan, ketekunan, keinginan yang kuat dari kaum muslimin ini membuat kaum kafir Quraisy membuat perjanjian yang dinamakan dengan perjanjian Hudaybiyah. Isinya ada 4 poin. Yang pertama, umat Islam dan kaum Quraisy
Quraisy mengadakan gencatan senjata selama 10 tahun. Jadi dalam 10 tahun umat Islam dan kaum kafir Quraisy tidak boleh ada perang. Yang kedua, setiap orang diberi kebebasan bergabung dan menjalin kerjasama dengan Nabi Muhammad maupun dengan kaum kafir Quraisy. Yang ketiga, kaum Quraisy yang menjalin kerjasama tanpa alasan yang jelas dikembalikan kepada walinya. Sedangkan kaum Nabi Muhammad yang ingin menjalin kerjasama atau perjanjian dibenarkan. Yang keempat, pada tahun 6 Hijriah, kaum muslimin kembali ke Madinah. Diizinkan menjalankan haji di tahun berikutnya atau di tahun 7 Hijriah dengan syarat tidak boleh lebih dari 3 hari dan tidak boleh membawa senjata. Perjanjian ini merugikan Nabi Muhammad dan kaum muslim. Namun perjanjian ini ada segi baiknya, ada segi positifnya, yaitu selama 10 tahun tidak akan terjadi peperangan karena akan dilakukan gencatan senjata. Dengan kearifan Nabi Muhammad SAW dan kebesaran hati Nabi Muhammad SAW menyebabkan banyak pemuka kaum kafir Quraisy yang tertarik dengan agama Islam. Salah satunya adalah pemuka agama kaum kafir Quraisy yang bernama Khalid bin Walid dan Amru bin As. Itulah ya yang menyebabkan banyak pemuka agama tertarik dengan Islam karena kearifan dan kebesaran hati Nabi Muhammad SAW. Anak-anak, hari ini pelajaran 1 tentang keperwiraan Nabi Muhammad SAW telah kita pelajari bersama-sama. Dari menghadapi permusuhan kaum kafir Quraisy, kemudian perang Badar, kemudian perang Uhud, perang Khandaq, serta perjanjian Hudaybiyah telah kita pelajari bersama. Anak-anak juga bisa melihat, juga bisa membaca lagi di buku paketnya masing-masing. Bu Guru mengucapkan terima kasih, anak telah semangat. Semuanya anak-anak telah semangat memperhatikan pelajaran hari ini. Apabila banyak kekurangannya itu datangnya dari Bu Nurul, dan apabila ada manfaatnya semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu Guru akhiri cukup sekian. Nanti di bagian tugas anak-anak akan menjawab beberapa pertanyaan dari yang telah Bu Guru sampaikan. Bu Guru mohon maaf dan ucapkan terima kasih untuk ayah bunda juga yang di rumah yang telah mendampingi anak-anak selama pembelajaran online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.